Shalom saudara, hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar bersama dengan tema rohaniawan pun rentan. Saudara-saudara, saatnya tidak untuk menghakimi dan menilai mana yang benar dan mana yang salah. Keadilan dan penghakiman kekal adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar bersama di dalam Injil Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan bersama-sama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Saudara-saudara, konteks yang kita pelajari yaitu tentang waspada akan ajaran sesat. Tuhan Yesus ingin memperlihatkan bagaimana ajaran sesat itu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di ayat 15 berbicara tentang nabi palsu. Jelas, udah pasti orang tidak mau dikatakan nabi palsu karena mereka memiliki kepentingan masing-masing. Benar atau bukan? Tetapi cara mereka sangat licik. Di dalam ayat yang kita baca di ayat 15, mereka menyamar seperti domba, tetapi ia adalah serigala. Wah, bahaya sekali bukan? Saudara-saudara terkasih, umat Tuhan pasti sangat sulit untuk membedakan dengan nabi mana itu benar atau palsu, bukan? Tetapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita kriteria bagaimana melihat nabi palsu. Yang pertama, kita belajar tentang dari buah hasil pengajaran. Ayat 16 sampai 20. Di ayat yang di atasnya, buah dapat dilihat dari perilaku, perkataan, kehidupan rohaninya, keluarga, pelayanan, cara hidup jemaat yang dilayaninya. Saudaranya, di sini seorang rohaniawan akan dilihat bagaimana dia melayani. Dari hasil buahnya dia akan dilihat. Di ayat yang kita baca 16 sampai 20 jelas buah itu penting bagi seorang rohaniawan dan juga hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Maka hasil buah itu adalah berharga. Yang kedua, jangan melihat rohaniawan itu yang selalu berseru-seru Tuhan, Tuhan dengan nama Tuhan. Di ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, banyak rohaniawan yang menjual nama Yesus, berkhotbah dengan nama Yesus, memuji nama Yesus, tetapi ia tidak dapat pernah melakukan kehendak Bapa di surga. Pandai berkhotbah, pandai memuji, pandai menyembah, pandai pelayanan, dan lain-lainnya. Tetapi pada akhirnya apa yang katakan Tuhan Yesus? Semua omong kosong. Tuhan Yesus mau menilai dan menghakimi orang yang seperti ini. Jangan menganggap rohaniawan akan lolos dalam kerajaan surga atau penghakiman. Tetapi rohaniawan memiliki nilai, yaitu apa yang dikatakan itu ada nilainya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kita adalah hamba Tuhan. Kita jemaat adalah hamba Tuhan. Kita memiliki nilai. Nilai yang kita lakukan, jangan sampai kita hanya memberitakan nama Yesus, tapi tidak melakukannya.
Yang ketiga adalah rohaniawan tidak ditentukan bagaimana kita bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat, dan menjual karunia-karunia-Nya. Saudara-saudara, di sini jelas di ayat yang kita baca 22, maka pada hari yang banyak orang akan bersyukur padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Sekarang ini ada ajaran gereja-gereja menekankan banyak hal. Begitu pula dalam mujizat, kesembuhan, karunia roh, pelepasan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak menekankan tentang keselamatan. Maka di sini jelas ajaran-ajaran sesat ini mereka tidak menerima, yaitu anugerah keselamatan. Rohaniawan banyak menekankan pengajaran yang sesat. Ini adalah ajaran yang salah. Keselamatan tidak ditentukan oleh ajaran-ajaran mujizat, kesembuhan, karunia roh, pelepasan, tetapi karya keselamatan ditentukan di dalam Yesus Kristus. Kuncinya adalah pada ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Penilaian Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah salah, saudara-saudara. Jangan meremehkan ajaran ini, karena Yesus sudah menjelaskan kepada kita bahwa jangan mengajarkan hal yang salah. Hamba Tuhan dan jemaat harus mengerti ajaran Yesus Kristus. Jadilah teladan dalam pengajaranmu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menjadi umat yang kepincut dengan ajaran-ajaran yang salah atau kepincut dengan seorang rohaniawan. Karena rohaniawan adalah manusia, mereka juga bisa jatuh di dalam dosa. Hiduplah saat ini berperilaku sesuai dengan kebenaran, bertindak sesuai kebenaran, berkata-kata sesuai kebenaran, berpikir sesuai kebenaran firman Tuhan, maka Anda akan diberkati. Percayalah, Tuhan Yesus Kristus akan menuntun Anda dan saya untuk hidup di dalam kesempurnaan. Teladani